Ya baiklah, nama saya Fatih Zebra Rami, NRP 5214180. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan kedua dari mata kuliah pengantar sistem operasi. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu network. Kita lihat soal nomor 1. Caranya adalah dengan kita membuka control panel pertama, lalu masuk ke sistem and security, lalu pilih sistem dan masuk ke advanced system settings. Lalu di sini kita bisa lihat komputernya, lalu change. Di sini kita bisa ganti dengan nama yang kita inginkan. Lalu klik OK. Dan nama workbook telah berhasil diganti. Lalu kita masuk ke nomor 2. Kita buka Open Network and Sharing Center, lalu klik Local Area Information, masuk Properties, dan kita pilih Internet Protocol Server. Lalu kita pilih lagi Properties, dan kita pilih di sini following IP address. Lalu kita masukkan IP address yang kita inginkan. Tiga digit terakhir saya isi dengan ini, lalu klik OK. Untuk mengeceknya kita bisa buka command prompt, lalu ketikkan di sini IP pin, dan di sini kita lihat IP addressnya sudah terganti. Ya, soal berikutnya adalah tentang networking. Di sini caranya adalah kita run command prompt, lalu ketikkan pin es.pd, lalu enter. Karena saya tidak terkoneksi dengan WiFi ITS, jadi muncul tulisan request timeout atau error. Lalu ke soal nomor 2, ping secara non-stop. Caranya sama, ketikkan ping, tapi di sini kita tambahkan ist. Lalu ketikkan es.pd. Di sini akan terus bermunculan tulisan request timeout. Untuk menghentikannya kita tekan Ctrl C. Dan ke nomor 3, ketikkan ping min L, lalu ketikkan 1000, yang di sini artinya 1000 bytes, lalu ketikkan es.df.ac.id. Soal berikutnya adalah tentang proxy. Kita bisa lihat soalnya di sini. Pertama-tama kita search Internet Option, pilih Connections, lalu kita pilih LAN Settings. Di sini kita pilih Use a Proxy Server dan ketikkan addressnya. Lalu portnya kita isi dengan 8080. Lalu centang bypass proxy server dan klik OK. Selanjutnya adalah tentang sharing folder. Pertama-tama kita buat folder baru dengan nama NRP kita sendiri. Jika sudah, klik kanan, lalu kita pilih share specific report. Di sini saya pilih ini, lalu klik share, dan folder tersebut telah berhasil di share. Maka selanjutnya
adalah kita buka network yang sudah center, lalu kita pastikan di sini kita turn on network discovery file and printer sharing, lalu allow Windows to manage from group connection, dan di menu Browse or Public kita juga pastikan turn on network discovery dan turn on file and printer sharing, dan di menu all network kita matikan password protected sharing hanya untuk memudahkan, lalu save change. Setelah itu kita run command prompt, dan di sini kita ketikkan ipconfig untuk melihat IP dari VirtualBox kita. Bisa terlihat di sini IP dari VirtualBox. Selanjutnya kita buka VirtualBox, dan di sini kita ketikkan nama VirtualBox yang tadi kita telah buka, lalu klik OK. Dan di sini kita bisa lihat folder yang ada, kita bisa lihat folder yang tadi telah berhasil di-share. Folder yang tadi telah berhasil di-share. Folder yang tadi, dan kita bisa lihat di sini, dan bisa kita lihat di sini folder yang telah, dan kita bisa lihat di sini folder yang tadi telah berhasil di-share pada VirtualBox. Berikutnya sharing printer. Di sini kita disuruh melakukan setting untuk dapat melakukan sharing printer. Caranya kita buka control panel lalu pilih device and printer. Lalu di sini kita bisa lihat beberapa device yang telah terkoneksi, dan di sini saya pilih untuk men-share printer OneNote 2010. Caranya klik kanan, lalu pilih printer properties. Lalu masuk ke menu sharing, dan kita checklist pada kotak share di sini, lalu klik OK. Setelah itu kita masuk ke VirtualBox, lalu kita run IP address dari VirtualBox kita, klik OK, dan printer tersebut sudah berhasil tershare. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang network profile. Di sini kita dilihat ada 3 network profile, yaitu yang pertama ada home network, lalu work network, dan yang terakhir public network. Yang pertama yaitu home network. Di sini kita bisa membuat home group di mana network discovery akan dibuka dan membuat kita bisa melihat komputer lain yang terhubung dengan network yang sama dengan kita. Jadi di sini kita men-share, jadi kita bisa men-share segala file mulai dari musik, video, ataupun dokumen-dokumen. Dan bila ada folder yang ada di libraries dan kita tidak ingin share, maka dapat dipilih untuk tidak di-share. Lalu yang kedua ada work network. Di sini network discovery-nya akan hidup secara default, tapi kita tidak akan membuat atau bergabung dalam home group. Lalu yang ketiga ada public network. Dari di sini kita bisa lihat sesuai namanya itu public. Jadi public network ini biasanya digunakan di tempat-tempat publik seperti restoran, kafe, ataupun lainnya saat memakai koneksi internet melalui handphone misalnya. Dengan memilih public network, kita akan membuat setting network discovery off secara default.
sehingga komputer lain di jaringan tidak dapat melihat keberadaan kita. Dan pilihan profil ini juga akan membuat Anda tidak bisa membuat atau bergabung ke dalam home group. Lalu di sini karena saya memilih public network, maka di sini saya akan menjelaskan beberapa menu dari public network. Di sini seperti yang saya bilang tadi, network discovery jika kita memilih public network secara default telah di turn off. Demikian juga file and printer sharing. Terus kemudian ada public folder sharing dan media streaming. Di sini juga ada file sharing connection. Lalu ini password protected sharing. Dan di sini saya menyalakan password protected sharing tersebut. Ini yaitu remote. Di sini remote ada dua, yaitu remote assistant dan remote control. Pada Windows 7 terdapat layanan untuk melakukan remote. Nah, yang ini untuk remote assistant dan remote desktop bisa dilihat di control panel. Lalu masuk ke system and security dan masuk ke sistemnya. Lalu masuk ke remote settings. Dan di sini bisa dilihat ada dua menu. Yang pertama itu yang di atas untuk remote assistant, yang di bawah untuk remote desktop. Di sini bisa kita lihat fans-nya dan apa yang terjadi jika kita menyalakan remote assistant. Di sini kita bisa mendapatkan bantuan dengan menggunakan Windows Remote Assistant. Jadi di sini kita bisa mengontrol komputer atau desktop orang lain. Dan perbedaan utamanya antara remote assistant dan remote desktop yaitu jika remote desktop, komputer user yang lain itu dalam kondisi lock. Kalau remote assistant tidak. Firewall security. Yang pertama, kita disuruh mematikan semua fungsi firewall. Caranya buka control panel, lalu masuk ke sistem security dan Windows Firewall. Di sini kita bisa memilih turn Windows Firewall on or off, dan di sini kita matikan baik home or atau public network, kita matikan Windows Firewall-nya. Lalu klik OK. Kemudian selanjutnya enable semua fungsi remote dalam firewall, mulai dari remote assistant hingga routing and remote access. Caranya kita search Windows Firewall Advanced Security, dan kita masukin Windows yang pertama. Kita cari di sini remote assistant sampai routing and remote access. Lalu kita klik enable. Setelah sudah, kita masuk ke outbound rules. Di sini juga sama. Kita enable semua mulai dari remote assistant sampai routing dan remote access. Di hard disk security, soal pertama kita disuruh mengganti permission dari users dari local disk C menjadi tidak bisa mengakses sama sekali. Di sini kita buka library, lalu kita masuk ke komputer. Di sini kita bisa lihat ada local disk C, lalu kita klik kanan pada drive tersebut, cari properties, lalu kita masuk ke share security dan kita pilih user. Dan kita bisa edit di sini untuk mengallow dan mendinainya. Kita disallow semua dan kita deny semuanya. Klik apply, yes. Dan setelah
itu jika kita membuka local disk, maka yang keluar adalah access is denied. Dan soal kedua, kita disuruh mengaktifkan disk kuota pada local disk C. Lalu atur agar user tidak bisa menggunakan jika melebihi 100 MB dan set warning menjadi 10 MB. Di sini kita kembalikan lagi seperti semula. Dan kita load execute the folder contents dan klik apply. Untuk mengaktifkan disk kuota, kita klik kanan kembali, masuk ke kuota, show kuota settings, dan kita enable kuota manajemen. Kita set limit disknya. Di sini kita set menjadi 100 MB. Dan set warning levelnya kita set menjadi 10. Klik apply. Lalu klik. Untuk yang super hidden, kita disuruh mau super hidden folder user. Di sini caranya sama dengan cara yang digunakan pada saat mengerjakan tugas pendahuluan yang pertama, yaitu kita run command prompt run as administrator dan kita buka directory folder yang ingin kita hidden. Di sini kita akan menghidden folder users, lalu kita kopikan direktorinya dan pada cmd kita ketikkan attrib +s +k, lalu paste directory folder tersebut. Klik enter. Kita bisa lihat folder user telah terhidden. Walaupun di sini saya sudah menceklis show hidden files, namun folder users tetap tidak terlihat atau super hidden. Untuk mengembalikannya, cukup kita ubah tanda plus menjadi tanda minus. Klik enter dan folder user pun kembali terlihat.